Pagi ini sudah sarapan? Sudah ada yang belum. Yang belum kenapa? Siangan belum masak, gitu ya? Ya sudah sarapan, sarapan sama apa? Sosis. Ada lagi? Besok kalau berangkat sekolah kita harus sarapan dulu. Selanjutnya ibu mau absen dulu. Anin, Kila, ada yang belum absen? Sudah semua lengkap ya? Hari ini sudah siap belajar? Melanjutkan materi yang kemarin. Masih ingat yang materi kemarin apa? Kita kemarin membahas tentang satuan panjang. Benda di sekitar kita itu bisa diukur panjangnya atau tingginya. Selain itu, benda itu yang memiliki ciri-ciri seperti apa? Benda itu bisa dilihat, bisa dirasakan. Apa contoh benda di sekitar kita? Tapi aku mau tanya, kira-kira kita bernafas dengan apa? Oksigen termasuk ke gas, ke benda atau bukan? Yang masuk ke dalam golongan gas. Sedangkan gas itu apakah bisa dilihat? Tidak. Bisa dirasakan? Bisa. Bisa dipegang? Tidak. Ada yang tahu ciri-ciri atau sifat gas? Ada yang tahu? Betul sekali, beracun, bisa bau, bisa. Tetapi sebelum masuk ke materi, kita harus memiliki tujuan belajar. Kita belajar itu harus punya tujuan. Apa sih tujuan kita? Sudah tertulis di situ. Ada 5 tujuan kita. Yang pertama, menuliskan informasi tentang sifat benda gas. Belajar 5 tentang wujud benda. Ada gambar apa ini? Tadi ibu sudah menyindir tentang apa, bagaimana, dan ada berapa aja ciri-ciri dari sifat benda gas. Tadi ada yang bilang berbau, betul. Beracun, betul. Bisa apa lagi? Iya, betul. Memenuhi tempatnya. Berbentuk seperti tempatnya. Kita buktikan. Ibu punya apa ini? Kita buktikan tadi beberapa pendapat teman kalian yang katanya balon gas itu memenuhi tempat dan berbentuk seperti tempat. Oke, semuanya sekarang sudah duduk berkelompok. Silakan ditulis. Silakan ditulis di bukunya. Silakan ditulis di bukunya. Satu kelompok satu saja yang menulis tentang sifat gas. Jadi kalian harus melihat balon ini. Ternyata setelah ditiup gasnya berbentuk apa? Silakan ditulis di bukunya. Sudah semua? Kelompok dia sudah? Oh, belum. Kita tunggu dulu. Sudah ya? Kita coba bahas bersama. Apa kesimpulan dari kalian berdua? Dari keempat kelompok, ada yang berani mempresentasikan hasil diskusinya? Oh iya, kelompoknya Kila dulu deh. Silakan.
sudah berdiskusi dengan teman kelompoknya, kita akan menggunakan hasil diskusinya dari sifat-sifat benda gas. Boleh kita? Ada berapa sifat benda gas di kelompok kita? Ada 5. Silakan dibacakan. Yang kelas berapa? Bisa beracun, apa lagi? 5 mempunyai. Kita buktikan dulu. Kita buktikan yang pertama apa tadi kita? Memenuhi tempatnya. Tolong diperhatikan. Ini bentuknya apa? Udara itu atau gas itu ternyata memenuhi tempatnya. Kok bisa, Bu? Ya, kita sudah membuktikan balon yang kita tiup di dalamnya berisikan gas. Itu dia selalu memenuhi tempat. Kalau misal dia tidak memenuhi tempatnya, kira-kira balonnya bentuknya seperti ini tidak? Tidak. Dia gimana bentuknya? Meleot, betul. Dia meleot. Terus yang kedua apa kita? Iya. Bisa berbau. Ada yang pernah kentut? Nah, kira-kira gas kentut bau tidak? Berarti apa yang didiskusikan kelompok kita betul? Betul. Gas itu bisa berbau. Apalagi kita? Tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Kita buktikan. Oke, sini ke tangan K. Di tangan K. Ini di dalam sini ada gasnya. Bisa dilihat nggak kalau dia bau? Tidak. Coba kita rasakan K. Bisa. Ada apinya tidak K? Ada. Ibu rasa ada apinya juga. Berarti betul apa yang didiskusikan kita. Dia tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Di dalam sini ada gasnya. Apalagi kita? Bisa beracun. Betul. Contohnya begini. Kalau di dalam satu ruangan lift, tahu lift? Tidak bisa dibuka, kita kekepung di dalam lift, terjebak kita di dalam lift. Dan di situ ternyata ada orang kentut. Terus gasnya tidak bisa keluar. Kira-kira kita bisa teracuni atau tidak? Bisa. Pingsan kita menghirup kentutnya orang itu ya. Jadi dia itu bisa beracun. Betul sekali. Apa lagi kita? Mempunyai. Kita buktikan dulu. Apa punya berat atau tidak sih gas yang ada di sekitar kita? Tapi sebelum kita buktikan gas itu berat atau tidak, kita kasih tepuk tangan dulu untuk presentasinya kita dari kelompoknya. Jadi sifat-sifat benda gas sudah kita bahas bersama ya. Terus memiliki massa dan berat. Untuk memiliki massa dan berat, udara perlu kita buktikan. Setahu kalian, gas itu punya berat nggak sih? Punya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi ibu mau membuktikan dulu supaya semuanya percaya dan paham kalau gas di sekitar kita itu memiliki berat. Bentuknya beda? Beda sekali. 1, 2, 3. Tidak ada udara dan ternyata gas yang ada di sekeliling kita memiliki dia lebih merek ke yang punya gas daripada yang belum punya gas. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau ditanyain? Gas yang tadinya kita pikir tidak punya berat ternyata punya berat. Apalagi benda-benda yang bisa dilihat, benda-benda yang bisa dipegang, dan benda-benda yang bisa dirasakan.
sudah pasti memiliki dan ketika kita ingin mengetahui berat benda tersebut, kita harus menggunakan alat penimbang. Di sini Bu ada banyak contoh alat penimbang. Ada berapa alat penimbang di sini? Roti. Ada yang tahu ini alat penimbang apa? Neraca. Ini timbangan. Ini timbangan rumah tangga atau kue. Ini timbangan bebek. Biasanya di mana ini? Warung, pasar, betul. Kalau ini timbangan pakai ya? Yang pakai karung. Jadi dia yang berat-berat timbangannya di sini. Kemudian yang kedua, Nero baca. Terus yang terakhir ada untuk menimbang beras, gandum, dan lainnya dengan jumlahnya banyak. Kalau sedikit nggak usah pakai ini. Kalau ini bisa karena dia punya roda, dia bisa digeser kemana-mana. Ibu punya kuis. Ada beberapa timbangan, ada beberapa benda-benda yang harus dipasangkan sesuai dengan timbangannya. Boleh, nanti satu-satu. Siapa mau? Cowok cewek. So, timbangan pertama dulu, so, sampai nggak so? Sampai dong harusnya. Sip, ya. Iya. Betul atau salah? Kita hamil ya? Jadi kalau kita menimbang berat benda sesuatu itu harus sesuai dengan takarannya, sesuai dengan timbang. Nah, tadi sudah ngomongin tentang berat, tapi kita belum tahu berat itu berapa sih beratnya. Ibu ada mengenal tentang satuan berat. Ada berapa satuan berat? Ada 7. Pertama ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, dan miligram. Perlu diketahui kalau ke bawah itu dikali 10, nolnya sama dengan ditambah 1. Kalau ke atas nolnya dikurang 1. Contoh 1 kilogram titik-titik sama dengan 10 hektogram. Betul atau salah? Ibu menulis begini betul atau salah? Betul. Kenapa? Karena dia turun 1, nolnya ditambah 1. Dan ada catatan penting yang ternyata 1 ons sama dengan 1 hektogram. Jadi kalau ada yang tanya berapa 1 kilo berapa ons? 1 kilo 10 ons. Ons itu sama dengan hektogram. Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami ya? Kalau naik pokoknya dikurang nolnya 1. Kalau di bawah ditambah nolnya. Ada so. Ambilan dari keluar juga ya. 1.000 atau 10.000 atau 100 ini apa? 1.000 ons berapa kilo? Ingat, ons sama dengan hektogram. 1.000 ons berapa kilo? Berarti dia naik atau turun? Naik berapa? 1. Jatuh dia tuh. Naik 1, berarti nolnya dikurang 1, tinggal betul apa salah jawabannya?
lebih mudah digunakan dan lebih ekonomis. Iya. Kalau kita masang pinter bisa masangnya, tinggal kita taruh di atas gasnya itu regulator, kita tahan, kita cepat jadi. Kalau kayu bakar kita harus tiup-tiup. Kita harus bakar belum berasap, belum matanya kering, belum bau sangit, masya Allah. Yang ketiga lebih bersih, praktis dan hemat. Iya, dia lebih hemat kayu, betul, hemat tenaga kita, betul juga. Lanjut. Tetapi kenapa dia? Kalau kita tidak hati-hati, ternyata gas LPG punya kekurangan. Apa kekurangannya? Meskipun gas LPG memiliki banyak manfaat dan kelebihan, gas LPG juga memiliki kelemahan. Beberapa kasus penggunaan gas LPG tidak berhati-hati bisa menyebabkan kebakaran. Di sini gasnya yang meledak di sana. Iya. Sudah. Asal bahasanya. Ya, tidak masalah, sudah, biar tidak apa-apa. Yang meledak cuma balon, bukan gas. Ya. Kalau sudah terjadi kebakaran, biasanya orang terdekat itu akan menolong atau dibiarin aja. Tetapi kita yang tidak tahu, kita yang takut, kita yang masih anak-anak, apakah boleh kita ribut menolong orang-orang? Apa yang harus kita lakukan ketika telepon 911, betul. Panggil polisi, panggil pemadam kebakaran dan medis. Ibu tanya dulu deh, kalau tadi sudah ada yang mengatakan banyak yang gotong royong, apakah gotong royong itu masih kalian temui di rumah? Masih sering gotong royong? Silakan diskusikan sama teman kelompok. Ada berapa? Boleh, jawabannya satu aja. Boleh. Misal apa yang dilakukan saat terjadi kebakaran di rumah? Jawabannya satu. Apa yang perlu dilakukan ketika ternyata di perumahan kita terjadi kebakaran? Ada yang tahu? Apa itu? Menelpon? Ya, bisa juga memanggil pemadam. Lanjut, apakah saat ini orang-orang masih melakukan bergotong royong di lingkungan? Menurut kalian, di tetangga kalian, di depan rumah, di samping rumah, masih ada orang gotong royong tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Contohnya waktu apa gotong royongnya? Hari Minggu. Gotong royongnya apa ya? Membersihkan lingkungan, bikin jembatan, biasanya terima kasih. Ternyata belajar kita sudah selesai. Sebelum ibu tutup, ibu mau menyimpulkan bahwasanya benda di sekitar kita itu ada benda yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Contohnya tadi seperti gas atau oksigen. Bagaimana ciri-ciri dia tadi? Bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Terus apa lagi? Beracun, apa lagi? Berbentuk seperti? Dia punya berat? Dan selanjutnya, benda yang tadi gas itu ternyata memiliki berat. Selain gas ada benda-benda lain yang perlu kita timbang kalau kita ingin mengetahui berat. Dan mengukur berat benda, apakah boleh menggunakan timbangan yang sama? Tidak. Harus sesuai dengan barang yang